Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, pendengar setia Dimensi Lain? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungannya. Malam ini, kita akan kembali menelusuri sebuah kisah yang tak terlupakan. Kisah yang mungkin, tak semua orang berani untuk mendengarnya. Tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Kabut pagi selalu turun lebih cepat di pinggir hutan itu. Gubuk kecil berdinding anyaman bambu tampak lembab, seolah napasnya menyatu dengan tanah basah di sekitarnya. Di sanalah Andi tinggal bersama neneknya. Hanya mereka berdua, ditemani suara burung hutan dan desir angin yang menyapu daun-daun tua. Andi bangun sebelum matahari naik. Ia menimba air dari sumur kecil di samping gubuk, lalu menyalakan tungku. Neneknya duduk di bangku kayu pendek, selimut tipis melingkar di pundak yang renta. "Nek, airnya sudah panas," kata Andi pelan. Nenek tersenyum, keriput di wajahnya mengerut lembut. "Iyo, Di. Kamu itu selalu bangun duluan." Andi menyeduh kopi pahit untuk neneknya. Tangannya cekatan, meski usianya masih muda. Sejak kecil, ia terbiasa melakukan banyak hal sendiri. Ayah dan ibunya telah lama pergi, meninggalkan Andi dan pesan-pesan sederhana tentang hidup. Nenek menatap cucunya lama, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas, "Di, eling pesanku. Urip ojo ngrepoti wong liya." Andi mengangguk. "Andi ingat, Nek. Selalu. Itu yang bikin orang kuat," lanjut nenek. "Bukan karena banyaknya harta, tapi karena bisa jaga diri." Angin berdesir lebih kencang. Daun-daun kering bergesekan, seperti bisikan yang tak ingin didengar. Andi menatap hutan di kejauhan, gelap, dalam, dan terasa hidup. "Nek, Andi kerja nanti ke kebun Pak Wiryo," katanya memecah sunyi. "Kerjo sing hati-hati," balas nenek. "Sing penting halal." Andi tersenyum kecil. Hidup mereka sederhana. Kadang makan hanya dengan nasi dan garam. Tapi gubuk itu hangat, bukan karena api tungku, melainkan karena kebersamaan yang sebentar lagi akan diuji oleh waktu. Saat Andi melangkah keluar, ia tak tahu pesan nenek pagi itu akan menjadi pegangan terakhirnya, bahkan ketika hidupnya kelak menapaki batas antara dua alam. Siang itu matahari berdiri tepat di atas kepala. Gubuk Andi yang biasanya sunyi mendadak ramai oleh suara mesin motor. Debu beterbangan saat dua motor berhenti di depan halaman tanah yang sempit. Andi yang baru pulang dari kebun langsung mengenali wajah-wajah itu. "Pak D. Paman?" ujarnya sedikit kaget. Pak D-nya turun lebih dulu. Tubuhnya tegap, kemeja rapi meski berada di desa pinggir hutan. Pamannya menyusul, membawa kantong plastik besar berisi sembako. "Andi, kamu makin kurus," kata paman sambil tersenyum, tapi matanya menyimpan iba. Nenek keluar dari gubuk, bertumpu pada tongkat kayu. "Loh, kok repot-repot kesini?" tanyanya. Pak D tersenyum sopan. "Gak repot, Bu. Ini keluarga." Mereka duduk di bangku panjang dari kayu nangka. Angin membawa bau tanah basah. Paman membuka pembicaraan pelan-pelan. "Di, soal sekolahmu," katanya hati-hati. "Kamu sudah lulus SMP. Sayang kalau berhenti." Andi menunduk. Tangannya meremas ujung kaos lusuhnya. "Andi nggak mau nyusahin, men." Pak D menyela, suaranya tegas tapi hangat. "Bukan nyusahin. Pak D sama paman bisa biayai SMA kamu. Biar hidupmu nanti lebih enak." Nenek memandang Andi, lalu berkata pelan, "Sekolah itu bekal, Di." Andi menggeleng pelan.
Andi bisa kerja. Banyak kerjaan yang butuh tenaga. Andi sehat. Kerja serabutan itu berat, Paman mendesah. Kamu masih muda. Justru itu, Men, jawab Andi lirih. Masih kuat. Masih bisa bantu nenek. Sunyi sesaat. Hanya suara serangga dan angin dari hutan. Pak D akhirnya berdiri. Kalau itu pilihanmu, kami hormati. Tapi ingat, pintu rumah kami selalu terbuka. Paman menepuk bahu Andi. Kalau butuh apa-apa, bilang. Andi mengangguk, matanya hangat tapi tegas. Ia memilih jalan sederhana, tanpa tahu bahwa keputusan itu perlahan menjauhkannya dari dunia yang kelak tak akan pernah ia pijak kembali. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Andi sudah melangkah keluar gubuk. Embun masih menggantung di ujung daun ilalang, membasahi sandal jepit yang kian menipis. Ia menyampirkan karung goni di pundak, bekal untuk apapun pekerjaan hari itu. Di kebun Pak Wiryo, Andi membantu memanggul karung singkong. Tanah lengket menempel di telapak kakinya. Napasnya terengah, tapi wajahnya tetap tenang. Istirahat dulu, kata Pak Wiryo sambil menyeka keringat. Gih, Pak. Sebentar lagi, jawab Andi. Seorang buruh lain terkekeh. Anak muda sekarang jarang yang mau kerja kayak kamu. Andi tersenyum tipis. Sing penting dapat uang halal. Siangnya, Andi berganti membantu warga lain menebang bambu di pinggir hutan. Suara kapak beradu dengan batang tua, menggema di antara pepohonan. Hutan berdiri diam, seolah mengawasi. Sore hari, ia membantu ibu-ibu mengangkat air dari sumur umum. Upahnya tak seberapa, kadang hanya nasi bungkus atau segelas kopi. Tapi Andi tak pernah mengeluh. Malamnya, Andi pulang ke gubuk. Nenek menunggunya dengan lampu minyak kecil. Capek, tanya nenek. Biasa, Nek, jawabnya sambil duduk bersila. Masih kuat. Nenek memandangnya lama. Kamu itu mirip bapakmu. Keras, tapi hatinya lembut. Andi tersenyum. Ia makan dengan lahap, meski lauk hanya tempe goreng dan sambal. Di luar, hutan mulai gelap. Suara binatang malam perlahan muncul. Andi menatap ke arah pepohonan, ada rasa asing yang tak bisa dijelaskan, seperti panggilan jauh yang belum ia mengerti. Namun malam itu, Andi hanya memejamkan mata dengan satu pikiran sederhana. Besok harus kembali bekerja. Karena hidup, baginya, adalah tentang bertahan, bukan bertanya kemana arah takdir akan membawanya. Pagi itu terasa berbeda. Udara di sekitar gubuk lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah naik setengah langit. Andi baru saja kembali dari mencari kayu bakar ketika ia melihat neneknya masih terbaring, tak seperti biasanya yang sudah duduk menunggu di depan tungku. Nek, panggil Andi sambil mendekat. Tak ada jawaban. Andi meletakkan kayu, lalu berlutut di sisi dipan bambu. Wajah nenek pucat, napasnya pendek-pendek. Andi menggenggam tangan keriput itu, dingin. Nek. Andi pulang, katanya pelan, suaranya bergetar. Kelopak mata nenek perlahan terbuka. Senyum tipis terukir, nyaris tak terlihat. Kamu, wis bali, bisiknya. Iya, Nek. Andi di sini. Nenek menarik napas dalam, seolah mengumpulkan sisa tenaga. Eling, pesanku. Andi menunduk lebih dekat. Air matanya jatuh ke tangan nenek. Andi ingat, Nek. Gak ngerepotin siapapun. Nenek mengangguk lemah. Urip sing, jujur, ojo iri, ojo dumeh.
kata-katanya terputus. Napasnya berhenti, begitu saja, tenang, tanpa jerit, tanpa isak. Seperti api lampu minyak yang padam karena kehabisan sumbu. "Andi?" panggil Andi lirih, mengguncang bahu neneknya. "Nek." Hening menjawab. Tak lama kemudian, warga berdatangan. Pak D dan Paman tiba dengan wajah pucat. Mereka membantu mengurus pemakaman sederhana di pemakaman desa, di bawah pohon besar yang daunnya tak pernah gugur. Saat tanah terakhir menutup liang lahat, Andi berdiri kaku. Dunia seolah menyempit. Semua suara terasa jauh. Malamnya, Andi kembali ke gubuk yang kini kosong. Lampu minyak menyala sendirian. Tak ada suara nenek. Tak ada doa lirih. Hanya pesan yang menggantung di udara, menjadi bekal terakhir Andi, sebelum hidupnya benar-benar berjalan sendirian. Hari-hari setelah pemakaman berjalan lambat, seolah waktu ikut berkabung. Gubuk di pinggir hutan itu kini terasa lebih besar, tapi juga lebih kosong. Tidak ada lagi suara batu kecil nenek di pagi hari, tidak ada teguran lembut saat Andi lupa makan. Pagi itu Andi duduk di depan gubuk, memandangi tungku yang sudah dingin. Ia menyeduh kopi sendiri, rasanya jauh lebih pahit dari biasanya. "Nek, Andi berangkat kerja," gumamnya tanpa sadar, lalu terdiam. Tak ada yang menjawab. Ia tetap bekerja seperti biasa. Mengangkat kayu, membersihkan ladang, apa saja yang bisa dikerjakan. Namun setiap pulang, sunyi selalu menyambut. Malam-malam terasa panjang, ditemani suara hutan yang semakin jelas, ranting patah, langkah samar, dan angin yang seperti berbisik. Beberapa hari kemudian, Pak D dan Paman kembali datang. Mereka berdiri di depan gubuk, menatap keadaan yang apa adanya. "Andi," kata Paman pelan, "ikut kami saja. Rumah kami dekat jalan besar. Lebih ramai." Andi menggeleng. "Terima kasih, Men. Andi masih bisa sendiri." Pak D menghela napas. "Kamu gak takut?" Andi menatap hutan sebentar, lalu menjawab jujur, "Takut, tapi sudah biasa." Paman menyerahkan karung beras dan beberapa bahan makanan. Andi hendak menolak, namun tangan Paman menahannya. "Jangan ditolak. Ini bukan kasihan," katanya. "Ini keluarga." Andi akhirnya menerima, menunduk hormat. "Matur nuwun." Malam itu, Andi duduk sendirian di depan gubuk. Api kecil menyala, menerangi wajahnya yang tenang tapi letih. Ia tak tahu berapa lama bisa bertahan sendiri. Di balik pepohonan, hutan tetap diam. Seakan menunggu waktu yang tepat untuk membuka pintunya, dan menarik Andi lebih dalam, perlahan, tanpa ia sadari. Pagi itu langit mendung, abu-abu pucat seperti kain kafan yang belum kering. Andi bangun dengan dada terasa berat, ada rindu yang menekan tanpa sebab. Ia menyiapkan bunga tabur seadanya, melati dan kenanga yang dipetik dari kebun warga. "Kayaknya, hari ini harus ke sana," gumamnya. Jalan menuju pemakaman desa lengang. Tanah masih basah, meninggalkan jejak langkah Andi yang jelas. Di bawah pohon besar tempat neneknya dimakamkan, angin berhembus pelan, membuat daun-daun berdesir lirih. Andi duduk bersila di depan pusara. Nisan kayu sederhana itu masih baru. "Nek," katanya pelan. "Andi kangen?" Tak ada yang menjawab. Namun sunyi di tempat itu terasa penuh, seolah ada yang mendengarkan. Andi masih kerja serabutan, lanjutnya, menatap tanah. "Masih ingat pesan nenek. Gak nyusahin siapapun." Ia menghela napas panjang. "Tapi sepi,
Nek. Angin tiba-tiba berembus lebih dingin. Daun-daun berguguran pelan, jatuh tepat di atas pusara. Andi menunduk, membiarkan air matanya jatuh. Setelah doa singkat, Andi bangkit. Saat melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi. Entah kenapa, ada perasaan enggan meninggalkan tempat itu. Di jalan pulang, ketika matahari mulai menembus awan, Andi melihat seorang pemuda berdiri di tepi jalan setapak. Usianya sebaya, pakaiannya sederhana, wajahnya tenang. "Mas," sapa pemuda itu. "Mau ke desa?" Andi berhenti. "Iya." Pemuda itu tersenyum. "Aku Yadra." Andi mengangguk pelan. "Andi." Entah kenapa, pertemuan singkat itu terasa tepat waktu. Seperti sesuatu yang sudah menunggu lama di balik rindu yang belum sempat terucap. Andi melanjutkan langkahnya berdampingan dengan pemuda itu. Jalan setapak di antara ladang dan hutan terasa lebih sempit dari biasanya, namun suasananya tidak canggung. Yadra berjalan tenang, langkahnya ringan seolah sudah hafal setiap lekuk tanah. "Kamu habis dari mana?" tanya Yadra, memecah sunyi. "Dari kuburan," jawab Andi jujur. "Ziarah nenek." Yadra mengangguk pelan. Orang yang masih ziarah, biasanya hatinya masih ingat asal. Andi meliriknya, sedikit heran. "Maksudnya?" "Ah, nggak apa-apa," Yadra tersenyum tipis. "Cuma kebiasaan orang-orang di tempatku." Andi tak bertanya lagi. Ada nada dalam suara Yadra yang terasa dewasa, meski wajahnya muda. Mereka berjalan beberapa saat dalam diam, hanya ditemani suara langkah dan angin. "Kamu tinggal sendiri?" tanya Yadra lagi. "Iya. Sejak nenek meninggal." Yadra berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Berat, ya." Andi mengangguk. "Tapi harus dijalani." Sesampainya di perempatan dekat gubuk Andi, Yadra menoleh ke arah hutan di seberang. Pandangannya tajam, seolah mengenali sesuatu yang tak terlihat oleh Andi. "Aku jarang lihat kamu di desa," kata Andi akhirnya. Yadra tersenyum. "Aku dari desa seberang." "Lewat hutan." Andi mengernyit. "Lewat hutan? Jauh itu?" "Biasa," jawab Yadra ringan. "Hutan itu cuma jalan." Kalimat itu membuat Andi terdiam. Namun anehnya, ia tak merasa takut. "Sampai ketemu lagi, Di," kata Yadra. "Kalau kamu mau, besok kita bisa berburu." Andi ragu sesaat, lalu mengangguk. "Boleh." Yadra melangkah pergi, tubuhnya perlahan menyatu dengan bayang-bayang pepohonan. Andi berdiri mematung, ada rasa hangat sekaligus asing di dadanya. Ia tak tahu, pertemuan itu bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari jalan yang tak akan membawanya kembali. Pagi berikutnya Andi sudah bersiap sejak subuh. Ia membawa parang kecil dan bekal nasi bungkus. Entah kenapa, semangatnya terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang menunggu di balik hutan. Yadra datang tepat saat matahari mulai naik. Langkahnya senyap, nyaris tak terdengar di tanah lembab. "Kamu gak kesiangan?" kata Yadra sambil tersenyum. "Kebiasaan bangun pagi," jawab Andi. Mereka berjalan menyusuri tepi hutan. Andi sesekali melirik Yadra, masih memikirkan ucapannya kemarin. "Desamu, di mana tepatnya?" tanya Andi akhirnya. "Di seberang," jawab Yadra singkat. "Seberang mana?" Andi terkekeh kecil. "Hutan ini luas." Yadra berhenti, menatap rimbun pepohonan.
Gak semua orang bisa lihat jalannya. Andi mengira itu candaan. Desa terpencil, ya? Bisa dibilang begitu, balas Yadra tenang. Mereka mulai masuk ke dalam hutan. Anehnya, Andi merasa jalan yang dilewati terasa asing, meski ia sering bekerja di sekitar situ. Pohon-pohon tampak lebih rapat, udara lebih sejuk. "Kamu sering ke desa?" tanya Yadra. "Jarang," jawab Andi. "Gak banyak urusan." Yadra mengangguk. "Kadang, menjauh dari keramaian itu berkah." Andi terdiam. Kata-kata itu terasa menenangkan. Saat berburu, mereka mendapatkan beberapa ekor burung hutan. Gerakan Yadra cekatan, hampir tanpa suara. "Kamu sering berburu?" tanya Andi kagum. "Sejak kecil," jawab Yadra. "Di tempatku, itu bagian dari hidup." Menjelang siang, Andi sadar satu hal, ia tidak merasa lelah. Bahkan hutan yang biasanya menekan kini terasa ramah, seolah mengenalnya. Ia belum tahu, setiap langkah hari itu membawanya semakin dekat pada batas dunia yang selama ini hanya dianggap dongeng. Matahari sudah condong ke barat ketika Andi dan Yadra melangkah lebih dalam ke hutan. Cahaya menembus sela-sela daun, membentuk garis-garis keemasan di tanah. Suasana hening, terlalu hening, hingga suara napas sendiri terdengar jelas. "Biasanya di sini ramai burung," kata Andi pelan. Yadra menoleh. Hari ini mereka diam. "Kenapa?" "Mungkin sedang mendengar," jawab Yadra singkat. Andi tersenyum kaku, mengira itu gurauan. Namun perasaannya tak sepenuhnya tenang. Ada sensasi seolah hutan memperhatikan mereka. Bukan dengan niat jahat, tapi penuh rasa ingin tahu. Mereka berhenti di dekat batang pohon besar. Yadra memberi isyarat tangan agar Andi diam. Tak lama, seekor kijang kecil muncul dari balik semak. Gerakan Yadra cepat, tepat, tanpa ragu. "Tenang saja," ucapnya pelan, seakan berbicara pada alam, bukan pada Andi. Setelah berburu, mereka duduk di atas batang tumbang. Andi membuka bekal. "Kamu gak bawa makanan?" tanya Andi. Yadra menggeleng. "Di hutan, yang datang secukupnya." Andi menyerahkan setengah nasinya. "Makan saja." Yadra menatap nasi itu sesaat, lalu menerimanya. "Kamu orang baik, Di." "Biasa saja," jawab Andi sambil tersenyum. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Andi merasa damai, perasaan yang sudah lama tak ia rasakan sejak nenek meninggal. "Kamu pernah kepikiran pergi jauh?" tanya Yadra tiba-tiba. Andi terdiam. "Pernah. Tapi nggak tahu kemana." Yadra menatap ke arah dalam hutan. "Kadang, tempat yang kita cari, justru bukan di dunia yang kita kenal." Andi tak membalas. Kalimat itu tertanam dalam-dalam, seperti benih yang siap tumbuh, menunggu waktu yang tepat untuk mengubah arah hidupnya selamanya. Senja turun perlahan, menyelimuti hutan dengan cahaya jingga pucat. Andi dan Yadra berjalan berdampingan, hasil buruan tergantung di tangan. Langkah Andi terasa ringan, seolah kelelahan tertinggal jauh di belakang. "Di," ujar Yadra pelan. "Kamu pernah ke desaku?" Andi menggeleng. "Belum. Kamu jarang cerita." Yadra tersenyum tipis. "Kalau begitu, mau ikut?" Andi berhenti melangkah. "Sekarang?" "Bisa sekarang. Bisa lain hari," jawab Yadra tenang. "Nggak jauh." Andi menatap ke arah langit yang mulai gelap. Ia teringat gubuknya yang sunyi, tungku dingin,
Dan malam-malam panjang sendirian. Menginap? Tanyanya ragu. Iya, kata Yadra. Cuma beberapa hari. Andi menggaruk tengkuknya. Aku nggak kenal siapapun di sana. Kamu kenal aku? Jawab Yadra sederhana. Kalimat itu entah kenapa terasa cukup. Mereka menyusuri jalur sempit yang sebelumnya tak pernah Andi lihat. Hutan berubah semakin rapat, udara semakin dingin. Namun tak ada rasa takut, hanya sunyi yang menenangkan. Kalau kamu gak nyaman, kita bisa balik, kata Yadra. Andi mengangguk. Aku percaya. Beberapa saat kemudian, pepohonan mulai jarang. Di kejauhan tampak cahaya temaram, bukan lampu listrik, melainkan obor dan lampu minyak. Itu desaku, ujar Yadra. Andi menelan ludah. Dadanya berdebar, bukan karena takut, melainkan rasa penasaran yang dalam. Ia belum tahu, satu langkah ke depan akan mengaburkan batas antara pulang dan pergi. Dan malam itu, Andi sedang melangkah menuju tempat yang tak tercatat di peta manusia. Begitu melewati batas pepohonan terakhir, Andi merasa seperti melangkah ke ruang yang berbeda. Udara di kampung itu lebih sejuk, bersih, dan nyaris tanpa suara. Tidak ada anjing menggonggong, tidak ada ayam berkokok. Hanya langkah kaki mereka sendiri yang terdengar di tanah padat. Rumah-rumah kayu berjejer rapi di kiri dan kanan jalan. Dindingnya dari papan tua, atapnya daun rumbia yang disusun rapat. Tidak satu pun terlihat lapuk, meski jelas usianya sudah puluhan tahun. Desamu, rapi sekali, kata Andi pelan. Sudah lama begitu, jawab Yadra. Beberapa orang keluar dari rumah, menatap Andi dengan sorot mata datar namun sopan. Mereka mengenakan pakaian sederhana, warnanya kusam, seolah tak pernah berganti mode. Ini temanmu? Tanya seorang pria paruh baya kepada Yadra. Iya, jawab Yadra singkat. Namanya Andi. Pria itu mengangguk. Tamu harus dihormati. Tak ada senyum, tapi juga tak ada curiga. Andi merasa diperhatikan dari ujung rambut sampai kaki, seperti sedang ditimbang, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai niat. Rumah Yadra berada di tengah kampung. Di dalamnya, lampu minyak menyala tenang. Tidak ada jam dinding, tidak ada cermin. Kamu istirahat saja, kata Yadra. Nanti kita makan. Andi duduk di tikar pandan. Perutnya lapar, tapi pikirannya lebih penuh oleh keheningan yang aneh. Saat malam turun, kampung itu tetap sunyi. Terlalu sunyi untuk disebut normal. Andi memandang keluar jendela. Bulan menggantung rendah, cahaya peraknya menyelimuti rumah-rumah kayu. Untuk pertama kalinya sejak nenek meninggal, Andi merasa tidak sendirian. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sadar, sunyi di tempat ini bukan karena kosong, melainkan karena sesuatu sedang menjaga keseimbangan. Malam di kampung itu datang tanpa suara. Tidak ada jangkrik, tidak ada katak, bahkan angin pun seperti menahan napas. Lampu minyak di rumah Yadra menyala stabil, apinya tidak bergetar seolah waktu berjalan lebih pelan. Andi duduk bersila di sudut ruangan, memperhatikan sekeliling. Dinding kayu tua terasa hangat saat disentuh. Tidak ada hiasan, tidak ada foto, rumah itu seakan menolak kenangan. Kamu gak biasa di tempat sunyi? Tanya Yadra sambil menyuguhkan semangkuk nasi dan lauk sederhana. Sunyi biasa, jawab Andi. Tapi ini, beda. Yadra tersenyum tipis. Karena di sini, semua yang bicara hanya yang perlu. Andi mengunyah pelan. Anehnya, makanan itu terasa lebih mengenyangkan meski porsinya kecil. Orang-orang di sini jarang keluar rumah, kata Andi.
Mereka keluar kalau perlu, jawab Yadra. Gak semua hal harus dilihat manusia. Andi terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ada rasa sungkan, seolah pertanyaan itu punya batas yang tak boleh dilewati. Saat mereka berbaring, Andi menatap langit-langit. Tidak ada suara napas lain, padahal Yadra ada di ruangan yang sama. Yad, panggil Andi pelan. HM? Kalau suatu hari aku nggak pulang, menurutmu orang akan cari? Yadra terdiam cukup lama. Yang mencari, biasanya yang kehilangan. Tapi nggak semua kehilangan harus ditemukan. Andi memejamkan mata. Entah kenapa, kalimat itu menenangkannya. Di luar, bulan bergerak perlahan. Bayangan rumah-rumah kayu tetap diam. Dan di malam pertama itu, tanpa Andi sadari, sebagian dari dirinya sudah tertinggal, menjadi milik kampung yang tak mengenal waktu. Pagi di kampung itu datang tanpa ayam berkokok. Andi terbangun oleh cahaya lembut yang masuk dari celah dinding kayu. Udara segar memenuhi dadanya, lebih ringan dari pagi-pagi di desanya sendiri. Bangun, kata Yadra pelan. Ayah ingin bertemu. Andi duduk tegak. Sekarang? Yadra mengangguk. Beliau nggak suka menunggu. Mereka berjalan menuju rumah paling besar di ujung kampung. Rumah itu berdiri di atas tanah yang sedikit lebih tinggi, dikelilingi tiang kayu tua berukir simbol-simbol yang tak Andi kenal. Di dalam, seorang pria tua duduk bersila. Rambutnya putih seluruhnya. Wajahnya tenang, matanya tajam seperti tahu lebih dulu siapa yang datang. Inikah tamumu? Tanyanya kepada Yadra. Iya, ayah, jawab Yadra menunduk hormat. Pria itu menatap Andi lama. Terlalu lama. Andi menunduk sopan, keringat dingin mengalir di punggungnya. Kamu datang dengan niat apa? Tanya pria itu akhirnya. Andi menelan ludah. Saya cuma ikut teman, Pak. Pria itu tersenyum tipis. Jawaban orang jujur. Ia berdiri perlahan. Meski tubuhnya renta, auranya berat. Namamu Andi. Anak yatim. Tinggal di pinggir hutan. Andi terkejut. Bapak tahu? Tempat ini tahu banyak hal, jawabnya singkat. Aku kepala adat di sini, lanjut pria itu. Dan ayah Yadra. Ia menatap Andi dalam-dalam. Tidak semua manusia boleh menginap di kampung ini. Yadra menunduk lebih dalam. Ayah. Andi orang baik. Pria itu mengangguk pelan. Kebaikan adalah alasan paling berbahaya. Andi tak sepenuhnya mengerti. Namun satu hal jelas, sejak pagi itu, ia telah benar-benar terlihat. Dan tak semua yang terlihat, diizinkan untuk kembali. Andi tidak langsung kembali ke rumah Yadra setelah pertemuan itu. Ia duduk sendirian di tepi kampung, memandangi hutan yang mengelilingi desa seperti dinding tak kasat mata. Ada sesuatu yang terasa berbeda, bukan pada tempatnya, melainkan pada dirinya sendiri. Yadra datang menghampiri, duduk di sampingnya tanpa suara. Kamu takut? Tanya Yadra pelan. Andi menggeleng. Lebih ke bingung. Yadra menatap ke arah rumah-rumah kayu. Seharusnya kamu memang bingung. Andi menoleh. Yad, sebenarnya tempat ini apa? Yadra terdiam cukup lama. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang asing. Ini kampung yang tidak tercatat, jawab Yadra akhirnya. Bukan karena disembunyikan, tapi karena tidak semua orang bisa melihatnya. Andi menarik napas dalam. Kampung, Bunian? Yadra tersenyum tipis.
Manusia menyebutnya begitu. Jantung Andi berdegup kencang, tapi anehnya tidak ada rasa panik. Hanya penerimaan yang pelan-pelan tumbuh. "Kamu, bukan manusia?" tanya Andi lirih. "Bukan sepenuhnya," jawab Yadra jujur. "Tapi aku sahabatmu." Andi menunduk. Semua cerita nenek dulu, tentang orang yang hilang, tentang hutan yang membuka jalan, berputar di kepalanya. "Kalau aku pulang?" tanya Andi. Yadra menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Kamu bisa. Tapi setelah tahu ini, hatimu akan selalu tertarik kembali." Sunyi menyelimuti mereka. Di kejauhan, kepala adat berdiri memperhatikan. Keputusan belum diambil. Namun rahasia telah diucap, dan sejak saat itu, Andi tak lagi sepenuhnya milik dunia manusia. Malam kembali turun, membawa sunyi yang lebih berat dari sebelumnya. Andi duduk di beranda rumah Yadra, menatap jalan kampung yang lengang. Setelah rahasia itu terucap, segala sesuatu terasa berubah, bukan pada tempatnya, melainkan pada perasaan di dadanya. "Kalau kamu mau pulang besok," kata Yadra pelan, berdiri di sampingnya, "aku bisa antar sampai batas." Andi mengangguk tanpa menoleh. "Aku tahu." Namun pikirannya kacau. Di dunia manusia, ada gubuk kosong, makam nenek, Pak D dan paman yang baik namun tak pernah benar-benar mengerti kesepiannya. Di sini, ia merasa diterima tanpa ditanya siapa atau apa. "Ayahku tidak memaksa," lanjut Yadra. "Keputusan ada padamu." Andi tersenyum pahit. "Kalau aku tinggal?" "Waktumu akan berbeda," jawab Yadra jujur. "Manusia akan melupakanmu, perlahan." Andi terdiam lama. Angin menyentuh wajahnya lembut, seperti tangan nenek dulu saat membangunkannya. "Nenekku selalu bilang," kata Andi lirih, "hidup itu soal tidak merepotkan orang lain." Yadra menoleh. "Dan di sini, kamu tidak merepotkan siapapun." Air mata Andi jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia mengerti, kesepian di dunia manusia bukan karena ia sendiri, melainkan karena tak ada yang benar-benar menunggu. Malam itu Andi tak tidur. Ia duduk sampai fajar, menimbang hidup yang pernah ia jalani dan hidup yang ditawarkan padanya. Saat cahaya pagi muncul, Andi berdiri dengan keputusan yang tenang. Ia akan pulang, bukan untuk tinggal, melainkan untuk berpamitan. Andi kembali ke desanya saat matahari masih rendah. Jalan setapak terasa lebih panjang dari biasanya, seolah enggan melepasnya. Gubuk di pinggir hutan menyambut dengan sunyi yang sudah ia kenal, kini terasa asing. Ia membersihkan gubuk, menyapu lantai tanah, lalu duduk sejenak di depan tungku. Tangannya menyentuh bangku kecil tempat nenek biasa duduk. "Nek," gumamnya, Andi pamit. Menjelang siang, Pak D dan paman datang setelah Andi mengirim kabar lewat tetangga. Mereka duduk di bangku panjang, wajah mereka penuh tanya. "Kamu kemana saja, Di?" tanya paman. "Merantau," jawab Andi singkat. Pak D mengernyit. "Kemana?" "Ke tempat yang tenang," kata Andi hati-hati. Paman menatapnya lama. "Kamu yakin?" Andi mengangguk. "Yakin?" Tak ada cerita tentang kampung Bunian. Tak ada Yadra. Hanya senyum kecil dan mata yang tenang. Pak D akhirnya berdiri dan memeluk Andi erat. "Kalau kamu bahagia, itu cukup." Paman menyelipkan uang ke tangan Andi. "Buat bekal." Andi hendak menolak, lalu teringat, menolak bukan berarti menyakiti. Ia menerimanya sambil menunduk hormat. "Terima kasih, sudah selalu bantu." Saat mereka pergi,
Andi berdiri sendirian di depan gubuk. Ia tak menoleh ke hutan kali ini. Karena ia tahu, perpisahan terberat bukan meninggalkan tempat, melainkan meninggalkan dunia yang tak pernah benar-benar menjadi rumah. Langit di atas kampung Bunian berwarna kelabu pucat saat Andi kembali. Tidak ada yang terkejut melihatnya datang, seolah kehadirannya sudah lama ditunggu. Yadra berdiri di tepi jalan kampung, wajahnya tenang. "Kamu sudah pamit?" kata Yadra, bukan bertanya. Andi mengangguk. "Sudah." Mereka berjalan menuju rumah kepala adat. Setiap langkah terasa ringan, namun penuh makna. Di depan rumah besar itu, Andi berhenti sejenak, menarik napas panjang. Di dalam, ayah Yadra duduk bersila seperti pertama kali mereka bertemu. Tatapannya kini lebih lembut. "Kamu sudah memilih?" katanya pelan. "Iya," jawab Andi mantap. "Saya ingin tinggal. Kalau diizinkan." Sunyi mengisi ruangan. Lampu minyak bergoyang perlahan, meski tak ada angin. "Kamu tahu konsekuensinya?" tanya kepala adat. "Saya tahu," jawab Andi. "Dunia manusia akan melepas saya." Pria tua itu mengangguk. "Dan kami tidak akan memilikimu. Kamu tetap bebas." Ia berdiri, lalu meletakkan tangan di dada Andi. Hangat menjalar, seperti aliran air tenang. "Kami tidak mengambil manusia," katanya. "Kami hanya menerima yang mengetuk dengan hati bersih." Yadra menunduk hormat. "Mulai hari ini, lanjut kepala adat, waktumu berjalan bersama kami. Tapi satu hal, rahasia dua alam harus kamu jaga." Andi mengangguk. "Saya berjanji." Di luar, kampung tetap sunyi. Namun bagi Andi, itulah sunyi yang paling jujur. Karena untuk pertama kalinya, ia tinggal bukan karena bertahan, melainkan karena memilih. Waktu di kampung Bunian tidak berjalan seperti di dunia manusia. Hari tidak dihitung, malam tidak ditunggu. Andi belajar hidup mengikuti irama yang tak perlu dijelaskan. Bangun saat tubuhnya siap, bekerja ketika alam meminta, beristirahat ketika sunyi memanggil. Ia membantu warga kampung memperbaiki rumah, membersihkan jalan tanah, berburu secukupnya. Tak ada upah, tak ada perhitungan. Semua dilakukan karena perlu. Yadra selalu di sisinya. "Kamu gak kangen dunia lamamu?" tanya Yadra suatu sore, saat mereka duduk di tepi kampung. Andi tersenyum. "Kangen, tapi gak ingin kembali." Sesekali, Andi berdiri di batas hutan. Dari kejauhan, ia bisa melihat bayangan dunia manusia, kabur, seperti kenangan lama. Ia tahu, Pak D dan pamannya akan menua, desa akan berubah, dan gubuk itu perlahan dilupakan. Namun namanya masih disebut dalam doa. Kepala adat menepati janjinya. Tak ada yang menahan Andi, tak ada yang mengikatnya. Tapi Andi tak pernah melangkah kembali. Karena di kampung itu, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia punya. Sahabat yang memahami diamnya, dan tempat yang menerimanya tanpa syarat. Di dunia manusia, Andi dianggap merantau jauh. Di dunia lain, ia akhirnya pulang. Dan di antara dua alam, namanya tinggal sebagai bisik, tentang seorang manusia yang memilih sunyi, dan tak pernah kembali. Terima kasih telah menyimak cerita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah menarik lainnya di dimensi lain. Saran dan kritik dari kalian sangat berarti. Agar perjalanan kita di dunia misteri ini bisa terus menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Di dimensi lain.